Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitriani dengan NIM 2248201064. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi tanin dalam mata kuliah farmakognosi. Baiklah, yang pertama itu ada definisi. Tanin adalah kelas utama dari metabolit sekunder yang tersebar luas dalam tanaman. Nah, tanin juga merupakan polifenol yang larut dalam air dengan berat molekul yang biasanya berkisar 1000 sampai 3000. Tanin itu dapat kita telusuri dengan namanya itu ini polifenol. Yang poli artinya banyak dan fenol artinya alkohol. Kemudian untuk fungsi tanin, tanin biasanya bersifat antioksidan dan dapat dipercaya menjaga kesehatan tubuh serta mencegah berbagai jenis penyakit. Tanin berfungsi sebagai memberi warna coklat atau merah gelap dan juga rasa pahit dalam makanan atau minuman. Kemudian saya ambil contoh yaitu tanin memberikan warna kuning sitrun pada biji pinang. Ekstraksi tanin sebagai zat warna dalam alam dari pinang dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol sebab selain sifatnya yang juga polar, etanol juga memiliki titik didih yang rendah sehingga mudah dipisahkan dengan zat yang terlarutnya. Jika kita makan pinang, ada pasti rasa yang pertama itu adalah rasa sepat. Nah, pinang juga sebagai fungsi lainnya yaitu sebagai obat dan penyamak pada industri kulit. Kemudian untuk golongan tanin itu ada dua. Yang pertama tanin terkondensasi, yaitu biasanya tidak dapat dihidrolisis atau tidak dapat dipisah, tapi dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida. Nah, ini adalah contoh dari tanin yang terkondensasi yaitu proantosianidin. Proantosianidin ini merupakan golongan polifenol yang banyak ditemukan pada tumbuhan seperti sunberry, blueberry, dan biji anggur. Dapat kita lihat di sini adalah banyaknya gugus OH yang merupakan ciri khas dari tanin. Kemudian golongan yang kedua yaitu tanin terhidrolisis, biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk jembatan oksigen. Maka dari itu tanin ini dapat terhidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Nah, contoh dari tanin itu yaitu gaalotanin, yaitu cirinya yaitu ada asam galat. Asam galat itu yang ini, yang tiga, kita ambil yang ini, yaitu ada gugus asam karboksilat yang ini, kemudian ada 3 gugus hidroksi yaitu gugus OH yang ada 3 ini. Nah, asam galat sendiri yaitu hasil esterifikasi menjadi tiol dan galiol yang dapat diesterifikasi atau senyawa yang oksidatif yang dapat berikatan menjadi tanin terhidrolisis yang lebih kompleks. Gaalotanin sendiri terdiri dari karbohidrat dan juga asam galat, yaitu yang di tengah ini ada karbohidrat dan ada asam galat. Kemudian berbagai sumber yang mengandung tanin itu kalau dari biji-bijian ada contohnya biji pinang, kemudian dari buah-buahan itu ada contohnya cranberry, kemudian pada dedaunan itu ada pada daun teh, dan pada pohon itu ada pohon aspen. Kemudian contoh tumbuhan yang mengandung tanin yaitu ada buah pinang tadi dengan divisi Trachelophyta, subdivisi Spermatophyta, kemudian ordo Aracales, famili Araceae, genus Aracea, kemudian spesies Araca catrecu. Aresa. Kemudian habitat pinang di Jambi yaitu habitat tanin sebenarnya sangat tersebar luas di Indonesia dan karena berasal dari Jambi maka dari itu kita ambil contoh kecilnya saja. Ada pada beberapa kabupaten yang menjadi habitat
dari pinang kebanyakan, yaitu ada di Tanjung Jabung Barat, kemudian Tanjung Jabung Timur, dan Muara Jambi. Pada khusus Tanjung Jabung Barat yaitu adalah Raja Pinang Asia, yaitu dari daerah Pengabuan, Bentara, Tungkal Ilir, dan Senyerang. Kemudian yaitu ada ekstraksi. Nah, kemudian karena tanin ini bersifat polar, maka pelarut yang digunakan yaitu diantaranya adalah air dan etanol yang juga bersifat polar. Maka dilakukanlah analisis ekstraksi menggunakan dua pelarut yang berbeda agar tujuannya mendapatkan pelarut yang terbaik guna mendapatkan hasil tanin yang maksimal. Kemudian ini ada data dari hasil ekstraksi biji pinang sirih menggunakan pelarut air, yaitu dengan sampel yang sama, dengan berat yang sama, hanya pelarutnya saja yang berbeda. Ini dapat pada sampel 1 dan sampel 2, didapatkanlah rata-rata tanin yaitu 6,45. Kemudian pada pelarut etanol didapatkan rata-rata tanin yaitu 8,53. Etanol lebih polar dibandingkan dengan air, sedangkan tanin juga bersifat polar, sehingga pada proses ekstraksi tanin lebih banyak larut dalam etanol dibanding dalam pelarut air. Kemudian, karena pelarut yang terbaik adalah etanol, maka dilakukanlah analisis dengan menggunakan etanol yang suhu konsentrasi dan lama waktunya itu berbeda. Hal-hal ini dapat mengetahui konsentrasi dari suhu beberapa agar mendapatkan tanin yang maksimal. Nah, ini adalah hasil dari ekstraksi menggunakan pelarut etanol yang berbeda dari suhu, konsentrasi, dan hasilnya pun akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Kemudian ada apabila suhu ekstraksi yang digunakan lebih tinggi, maka kadar tanin yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, kita dapat lihat dari kadar tanin, dari kolom kadar tanin, yaitu yang paling besarnya adalah ini. Yang paling bawah 60 dengan konsentrasi etanol 46% dan kadar tanin yang didapat adalah 13,16%. Nah, waktu ekstraksi yang semakin lama juga memperbanyak jumlah tumbukan zat-zat bereaksi sehingga molekul-molekul yang bereaksi semakin banyak dan perbanyak hasil yang terbentuk. Kemudian selanjutnya adalah pengujian spektrometer FTIR. Nah, identifikasi tanin dari biji pinang dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer inframerah atau FTIR dengan rentang panjang gelombang yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu 4000 sampai 500 cm-1. Didapatkanlah pada hasil yaitu pada 27,659,2 itu didapatkanlah gugus hidroksi. Kemudian pada 29,453 itu ada gugus CH alkana. Kemudian 16,0063 itu ada gugus karbonil. Pada 15,1991 itu ada vibrasi cincin aromatik. Kemudian pada 13,543 itu ada aldehida aromatik dan 11,097 itu ada gugus eter. Kemudian pada uji kualitatif penambahan larutan FeCl3 pada ekstrak tanin dan terjadi perubahan warna dari coklat menjadi warna hijau kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kandungan tanin yang terdapat dalam buah pinang itu ada gitu. Tanin akan berubah menjadi warna hijau kehitaman jika ditambahkan FeCl3 dan akan menjadi endapan jika ditambahkan H2SO4. Nih, hasil dari uji kualitatif tanin yang jika dicampurkan itu akan menjadi warna hijau kehitaman. Berarti ada positif tanin. Kemudian alat yang digunakan dalam proses pembuatan ekstrak kasar yaitu ada generator PIV. Yaitu hal yang pertama kita lakukan
adalah buah pinang disortir yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan buah yang busuk. Kemudian buah pinang selanjutnya dikupas dan diambil bijinya. Biji pinang kemudian dihaluskan untuk memperluas permukaan dan ditimbang sebanyak 50 gram. Sampel yang kita gunakan yaitu 50 gram. Nah, biji pinang inilah yang kita masukkan ke dalam kotak sampel ini, ke dalam chamber pada alat generator PEV, kemudian diberikan kejutan listrik dengan tegangan 4,5 kV per cm. Kemudian jarak antara katoda dan anoda itu ada 10 cm, kemudian medan listrik 450 volt per cm, dan frekuensi masing-masing itu 1, kemudian 1,5 dan 2 Hz pada waktu 20, 25 dan 30 detik. Digunakan waktu yang berbeda ya. Kemudian campuran bahan dan pelarut selanjutnya dimaserasi kinetik dengan pemanasan menggunakan water bath shaker selama 120 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Tahap selanjutnya dilakukan penyaringan dengan kertas saring untuk mendapatkan filtrat biji pinang. Kemudian hasil tersebut di oven selama 24 jam pada suhu 59 derajat Celcius yang dilakukan perhitungan rendemen, analisis kadar air, aktivitas antioksidan, dan kadar tanin. Kemudian ini adalah contoh hasil dari kontrol tanpa perlakuan dan dengan PEV tadi. Didapatkanlah perlakuan pendahuluan PEV dengan kombinasi frekuensi dan lama waktu PEV pada proses ekstraksi maserasi kinetik pada biji pinang agar tidak mempengaruhi rendeman. Jadi dilakukan uji coba dengan pendahuluan PEV dan tidak menggunakan pendahuluan PEV, tapi dilakukan controlling. Dan hal tersebut tidak mempengaruhi rendeman, kadar tanin dan kadar air, dan aktivitas antioksidan ekstrak tanin. Dan frekuensi yang terbaik itu ada pada paparan ke 20 detik. Sehingga perlakuan terbaik menghasilkan nilai rendeman sebanyak 56%, kemudian kadar air 7,78%, dan nilai IC50 yaitu 277,56 ppm, dan kadar tanin adalah 442,36 mg, yaitu artinya setiap gram ekstrak setara dengan 442,36 mg asam galat. Kemudian nih ada fakta tanin, yaitu buah yang belum matang memiliki kandungan tanin yang lebih tinggi. Kandungan tanin yang tinggi membuat hewan pemakan buah enggan mengkonsumsi buah hingga bijinya matang dan siap untuk disebar. Saat buah matang, kandungan lainnya berkurang. Nah, itulah sebabnya kenapa buah yang belum matang itu jarang ya ada pemakannya atau masih enggan serangga untuk mendekatinya. Kemudian, selain buah-buahan, tanin juga terkandung di dalam kopi, teh, anggur merah, dan bir. Akan ekstraksi buah nih, anggur merah disimpan dalam tong kayu. Nah, itu menghasilkan kayu yang berkualitas tinggi untuk produksi long anggur. Kemudian tanin juga bertanggung jawab atas banyak warna mempesona yang terlihat pada bunga dan keindahan akhir dedaunan musim gugur. Nih ada salah satu contoh buah yang paling sepat ke semak asli, yang paling enak dimakan setelah musim gugur yang beku. Kemudian ada juga para ilmuwan telah menemukan bahwa berang-berang menghindari pohon aspen yang memiliki kandungan tanin lebih tinggi. Kemudian ada warna coklat kuning keemasan hingga coklat kemerahan, sehingga daun pohon merah tua di musim gugur adalah hasil dari tanin. Kemudian selanjutnya yaitu ada penduduk asli Amerika memperkenalkan witch hazel atau Hemilis virginia kepada pemukiman Eropa. Nah, ini adalah tanin yang diekstraksi dari witch hazel. Nah, ini adalah produknya. Tanin witch hazel digunakan dalam beberapa produk perawatan kesehatan pribadi.
Baiklah, mungkin cukup sekian paparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.